صلي على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نويت تعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حيث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله الدعوة إلى الهدى وإلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني من نور الفهم وتظهرني من أشكال هذا يفهم تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم تحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا قدوتنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ilham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah
di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan yang istiqomah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya usaha Allah lancarkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah Allah selesaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah tutup usia kita husnul khatimat. Allah masukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada kajian kita 2 minggu yang lalu, masih pembahasan tentang riya, dan inilah tempat atau terminal terakhir amal ibadah kita di stop sama malaikat di langit yang ke-7, dan habis ini akan langsung diserahkan itu amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah melalui tahapan demi tahapan, dan tahapan terakhir adalah riya. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana satu amal ibadah yang memang ibadah itu sifatnya kelihatan, maka kita lakukan secara zahir, tapi sambil kita benahi hati kita untuk supaya tidak riya. Adapun amal ibadah yang memang sifatnya itu privasi, tidak kelihatan, maka usahakanlah kita tutup setutup-tutupnya, jangan sampai ada yang mengetahui. Dan itu yang dianjurkan oleh para ulama, wabil khusus Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ beliau membahas secara detail tentang riya ini, karena riya ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya sekali, yang dapat merusak daripada hati kita. Karena yang paling berharga di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita ini adalah hati. Yang lain ini semuanya ngikut daripada hati, karena hati ini adalah raja dari semua anggota tubuh kita ini. Kalau hatinya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau hatinya belum baik, maka semuanya akan menjadi rusak. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga membahas itu di dalam pembahasan tentang hati di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan, barang siapa yang menyatakan bahwa hatinya bagus, tapi secara zahir dia merusak dengan kemaksiatan. Dia maksiat, dia dosa, tapi dia mengatakan hati aku bagus, aku ni kulit ya, dia bilang begini nih, yang kau lihat ya, ni aku ni maksiat, tapi hati aku ni bersih, bagus. Kalau ada orang seperti itu, kata Imam Al-Haddad, itu adalah fahuwa mudda'in kadzab. Itu adalah orang yang ngaku-ngaku dan membohong. Kalau orang hati bagus, pasti yang keluar bagus. Kalau ada orang ngaku hatinya bagus tapi maksiat, itu namanya pembohong. Pembohong. Karena tidak mungkin hati bagus zahirnya maksiat, karena zahir ini ngikut hati. Kalau hatinya bagus, maka yang keluar semuanya menjadi bagus. Jadi jangan percaya kalau ada orang maksiat secara zahir tapi ngaku hatinya bagus, hatinya bersih. Itu adalah pembohong. Begitu juga sebaliknya.
Orang yang memperindah penampilannya, cara duduknya diatur depan manusia bagus, cara jalannya, cara berdirinya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya dibagus-baguskan, ya kan? Tapi hati hatinya rusak, maka itu menunjukkan itu orang berarti riya, ahli tasannu wa riya, orang yang hanya minta puji sama manusia dari segi zahirnya saja. Zahirnya dibaguskan tapi batinnya tidak dibenahi. Yang tadi dia menyatakan hatinya bagus tapi secara zahir dia merusak. Dua-duanya sama-sama tidak bagus. Yang satu pembohong, yang satu orang yang riya, hanya menampilkan zahirnya. Orang kata tidaklah dinamakan orang itu sufi, orang yang bersih hatinya, kecuali orang yang apabila hatinya kalau bisa dikeluarkan nih, hatinya nih bisa dikeluarkan, kemudian diletakkan di sebuah mangkok, kemudian dikelilingkan ke satu kampung ini, kalau dia tak malu berarti dia betul-betul orang yang bersih hati, ya kan? Karena tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada penyakit di dalam hatinya, sehingga kalau dikeluarkan hatinya, disimpan di atas mangkok, dikelilingkan ke manusia semuanya, dia tidak takut, dia tidak malu, karena memang tidak ada aib di dalam hatinya. Coba, ada yang berani tak? Hati dikeluarkan, dikelilingkan. Kita takut karena kita banyak menyimpan kemaksiatan di belakang manusia. Di dalam hati kita penuh dengan hasud, dengki, sombong, ujub, riya dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu penting kiranya membersihkan hati. Ini rata-rata di semua malaikat yang menjaga 7 langit ini, hampir kebanyakan semuanya perkara hati. Itu menunjukkan amalan hati ini, amalan batin ini lebih afdal, bahkan lebih banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan zahir. Amalan zahir bukan masalah penting tak pentingnya. Amalan zahir memang wajib, seperti solat memang wajib, ya kan? Pakai jilbab bagi wanita wajib. Jadi kalau ente tengok ada perempuan pakai jilbab, itu bukan perempuan yang oh itu perempuan masya Allah ya, bukan masya Allah, memang wajib kok pakai jilbab. Itu perempuan pakai jilbab itu standar yang paling rendah. Dia orang Islam, bukan dia orang solehah. Dia baru orang Islam, belum solehah. Ini pakai kerudung kayak udah masya Allah. Enggak, memang wajib dia pakai kerudung. Justru dia tidak pakai kerudung itu masalah, ya kan? Itu baru standar kecil dia Islam, bukan standar dia solehah. Solehah lain lagi nanti ceritanya, ya kan? Itu baru Islam. Oh dia agamis, belum, dia baru Islam, baru dia standar Islam. Karena jilbab itu wajib hukumnya sama kayak sholat dan lain sebagainya. Ada orang sholat, oh masya Allah dia sholat, memang dia wajib sholat kok, dia wajib sholat, ya kan? Kecuali dia menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, itu kan tidak wajib tapi dia melakukan, itu hebat dia melakukan yang lebih bonus-bonusnya. Tapi yang wajib ya memang harus dilakukan. Amalan zahir, amalan batin ini yang penting. Makanya ulama-ulama dulu lebih banyak amalan batinnya daripada amalan zahir. Zahirnya banyak tapi amalan batinnya
lebih banyak. Amalan batin itu apa? Itu tadi, tidak suudzon, tidak sombong, tidak dendam, tidak benci, tidak dengki, tidak riya. Nah, itu amalan-amalan batin. Makanya Nabi Muhammad SAW ngasih kita satu doa. Doa ini kalau bisa kita baca, kita amalkan. Apa doanya? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikan juga zahirku baik. Tapi batin minta dijadikan lebih baik daripada yang zahir. Nah, ini masalah riya ini berarti ada kaitannya juga dengan ikhlas, karena riya ini lawan dari ikhlas. Orang yang ikhlas berarti tidak riya, orang yang riya berarti tidak ikhlas. Naam. Orang-orang terdahulu di dalam menyembunyikan amal ibadahnya sangat hebat sekali. Kalau sekarang ini zaman yang memang seakan-akan ibadah ini harus semuanya ditampakkan, diposting semuanya. Kalau tidak diposting kurang sah, ya kan? Betul tak tuh? Jadi harus diketahui orang. Kalau orang-orang dulu betul-betul disembunyikan amal ibadahnya. Di antaranya ada seorang ulama namanya Al-Imam Daud At-Ta'i. Imam Daud At-Ta'i ini dikatakan shoma arba'ina lailatan la ya'lam bihi ahluhu. Dia puasa selama 40 tahun, puasa sunnah. Satu pun dari keluarganya tak ada yang tahu, orang rumahnya tidak ada yang tahu. Macam mana tu puasa tidak ada yang tahu? Puasa sunnah selama 40 tahun, satu orang pun di rumah tidak ada yang tahu. Saking dia menutup daripada ibadahnya. Kalau kita macam mana mau tak apa? Macam mana tak tahu? Nak buka puasa dah heboh dah. Mana ni? Mana air tebuk ni? Mana ini? Ya kan? Dia tahu semua. Jangankan orang rumah, tetangga pun dengar. Ada apa tu ibu-ibu tu? Ya. Tahu semua orang. Belum lagi lemah, lemas, loyo, ya, orang tak makan. Ini 40 tahun tak ada yang tahu. 40 tahun keluarganya dalam rumah pun tidak ada yang tahu. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Dia bilang balagha min katmi lil amal anni aqra fi hidni zawjati sab'a khatamat wa hiya la tash'ur bi. Ada seorang ulama yang dia menghatamkan 7 kali hataman Quran di dalam pelukan istrinya, tapi istrinya tidak tahu. Macam mana tu? Khatam Quran 70 kali, khatam Quran 7 kali di dalam pelukan istrinya tak sadar. Nah, ada tak tu? Bisa tak kita macam itu? Kok bisa pelukan istri baca Quran? Kan batal. Tak, dia hafal Quran. Dia bacanya pakai hati, setoran, murajaah, ngulang. Pakai hati. Seperti ada ulama yang di dalam WC saja menghatamkan 2 kali hataman Quran. Kok macam mana ngaji dalam WC? Dia hafal Quran, bacanya tidak dilafadzkan. Walaupun ada sebagian ulama seperti ulama fikih mengatakan tidak sah bacaan Quran yang tidak dilafadzkan, harus dilafadzkan. Tapi minimal dia murajaah, dia mengulang hafalan Qurannya sampai 2 kali hatam. Cuma di dalam WC. Masuk WC 2 juz. Kalau kita kan merokok dalam WC. 2
2 pak seminggu ya. Ada yang bawa HP apa ke WC, ada yang buka lagu dalam WC. Macam mana cerita dalam WC buka lagu ya? Dia murajaah, ngulang Qurannya pakai hafalan tapi bukan bawa Quran. Apa hukum bawa Quran dalam WC? Makruh. Tidak haram. Bawa Quran dalam WC makruh. Tidak haram. Cuman kurang adab ente bawa Al-Quran dalam WC, tidak adab, tidak ta'zim sama kalamullah, tidak hormat sama ucapannya Allah. Tapi hukum makruh, tidak haram. Ya kan? Tidak haram. Tapi kalau melafadzkan Quran itu tidak boleh. Baca Quran melafadzkan di dalam WC itu haram, tidak boleh. Kalau bawa Qurannya makruh, tidak sampai haram. Melafadzkannya haram. Orang yang hafalan pakai hafalan dia diulang. Dalam Quran tu sambil merenung hafalannya, sambil bertekan-tekan tu, sambil ulang aja. Kalau kita kan pikir kemana-mana, nak bangun rumah, nak beli mobil, berkhayal dalam WC. Khayal dalam WC, ya kan? Belum kena gedor, belum keluar, nyaman dalam WC. Tempatnya setan itu, di WC itu tempatnya setan. Makanya orang kalau jatuh dalam WC itu pasti penyakitnya parah tuh, rata-rata. Orang kalau udah jatuh terpeleset di WC pasti sakitnya parah. Tempatnya setan itu, tempatnya setan. Udah campur tangannya setan di situ. Makanya doanya masuk WC apa? Tak ada yang hafal. Allahumma barik lana fima. Itu kedua itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi itu setan laki-laki, khaba'ith itu setan perempuan. Jadi kalau yang masuk laki-laki, yang goda perempuan. Yang masuk perempuan, yang goda laki-laki. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, di antara sunnahnya masuk WC itu jangan dibuka semua, ataupun dibuka semua satu persatu. Jangan langsung copot semuanya. Satu persatu dibuka. Dalam WC padahal tak ada orang kan, tapi setan ada mandang aurat kita. Malaikat saja yang tak bisa masuk ke dalam WC. Setan masuk. Di tele penyintai dia lihat. Makanya dia baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau mau buka aurat tu di kamar atau di WC baca itu. Kalau di WC baca dalam hati Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Maka bacaan itu menutup aurat ente sehingga jin tak bisa lihat. Ya, baca itu. Membuka aurat di kamar, di mana, di rumah, baca itu. Jangan sembarang buka-buka ya. Dilihat sama jin tu. Suka dia. Bahaya. Ya kan? Naam. Ya, adapun malaikat tak bisa masuk. Nunggu dia di luar pintu tu. Nanti ente keluar baru dia ngikut lagi. Makanya siapa? Sahabat Sayyidina Uthman bin Affan, kalau dia masuk WC, dia bentang selendangnya di depan WC. Ditanya untuk apa? Untuk malaikat duduk di sini, dia bilang. Karena malaikat tidak masuk ke dalam. Naam. Paham ya? Tuh, bayangkan tuh. Diperlukan istrinya 7 kali khatam Quran, istrinya tidak tahu. Ini puncak daripada dia merahasiakan daripada amal ibadahnya, sehingga istrinya pun tidak tahu, apalagi orang lain. Bagaimana Al-Imam Syafi'i, imam madhab kita Al-Imam Syafi'i, seorang yang luar biasa keilmuannya. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta hadis tebal, umur 15 tahun sudah ngajar di Masjid Nabawi, sudah jadi mufti. Tapi beliau kepengen ilmunya nih
tersebar tapi tidak melibatkan nama dia. Kalau sekarang ni kan baru bisa ceramah, baru bisa ngajar ya, udah pandai aku syekh, aku guru besar, kau murid aku semua, kau ini kan. Imam Syafi'i dia bilang apa? Wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm ala an la yunsab ilayya minhu harf. Aku kepengen ilmu yang aku ajarkan ini tersebar di seluruh dunia, tapi aku kepengen jangan sampai dinisbatkan, disandarkan ilmu ini kepada aku. Seakan-akan orang dapatnya bukan dari aku, tapi dia dapat dari aku. Tapi aku tidak mau dinisbatkan, oh ini aku dapat dari Imam Syafi'i, aku dapat dari Imam Syafi'i. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya Imam Syafi'i. Sehingga kalau antum baca di dalam kitab fikih, jarang ada perkataan pendapat Imam Syafi'i, jarang. Justru yang ada pendapat Imam Rafi'i, pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Ibn Hajar. Jarang disebutkan Imam Syafi'inya. Padahal beliau pemimpin madhab kita. Jadi di dalam madhab Syafi'i kan ulama banyak tu, banyak ulama Syafi'iyah itu banyak. Di dalam kitab fikih itu jarang qala Syafi'i, itu jarang. Pasti qala Nawawi. Nawawi tak cocok sama Rafi'i, Ibn Hajar tak cocok sama ini. Itu pasti disebut tu yang di bawah-bawah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jarang disebut. Kenapa? Karena itu permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kepengen ilmunya tersebar tapi jangan disebut-sebut nama dia. Saking dia tak mau namanya dia disebut. Dia menjaga. Dia menjaga agar hatinya tidak riya. Ya kan? Tak mau. Kalau sekarang ni kan harus diakui. Kalau tak diakui tak mau, ya kan? Itu penyakitnya ustaz, penyakitnya ulama, penyakitnya pendakwah. Makanya kayak ana juga harus belajar ini daripada Imam Syafi'i ini. Kadang hati kita ni masih kotor, nafsu masih membara-bara, kepengen diakui, kepengen dihormat, kepengen dimuliakan. Ia masih kotor hati. Imam Syafi'i Masya Allah pengen ilmunya tersebar tapi jangan sampai dinisbatkan kepada beliau. Bahkan beliau mengatakan wa waditu idza nadhartu ahadan ayudhirallahu al-haqqa ala yadihi. Aku berharap kalau aku berdebat sama seseorang, aku minta sama Allah, ya Allah, tolong kau tampakkan kebenaran itu lewat dia, jangan lewat aku. Biar aku kalah tidak apa-apa. Tunjukkan kebenaran dari perdebatan ini lewat dia, lewat lisannya dia. Jangan lewat lisannya aku. Biar dia mengalah saja. Yang penting kebenarannya ada walaupun tidak lewat dia. Kalau sekarang ni kan fanatik semua. Kalau bukan dia, kalau bukan pendapat dia, yang lain salah semua. Pokoknya pendapat dia paling benar, organisasi dia paling benar, majlis dia paling benar, pondok dia paling benar. Yang semua ni kafir, semua salah, semua ni bid'ah, semua tak bagus semua. Kalau tak belajar sama dia tak bagus, harus belajar. Nah ini kan penyakit ini. Imam Syafi'i dalam berdebat pun dia mengatakan, tunjukkan kebenaran itu lewat lisannya dia, ya Allah, jangan lewat lisannya aku. Mengalah bukan berarti kalah. Yang penting kebenaran. Karena yang dicari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau pembenaran akhirnya kayak sekarang ini perselisihan pendapat ini menjadi masalah. Kalau dulu perbedaan pendapat rahmat, sekarang perbedaan pendapat jadi masalah, benci, iri, dengki, putus silaturahim, tak cocok sana, tak cocok sini. Akhirnya ribut, tidak ada yang mau mengalah, semuanya egois semua, merasa dirinya paling benar, dalilnya paling benar, rujukannya paling benar. Akhirnya tidak ada jalan keluar. Padahal perbedaan itu indah kalau bisa saling menghargai, ya kan? Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nabi Muhammad meninggal kan, sahabat semuanya berselisih pendapat di mana dikuburkan Nabi. Ada yang bilang suruh kuburkan di Masjid Nabawi. Kata sahabat yang lain, jangan, kita kuburkan di pemakaman Baqi saja, sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kata Sayyidina Abu Bakar, kita kuburkan di tempat tidurnya Nabi, karena para Nabi itu diwafatkan, dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Jadi di kasur itu, di bawah kasurnya itu kita gali, kita kuburkan di situ, di kamarnya. Udah ada perselisihan pendapat itu dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi indah, tidak ada permasalahan. Sekarang ini kan berkelompok-kelompok, sana nyalahkan sana, ini nyalahkan sini, ini dibilang terlalu keras, ini dibilang terlalu lembut, ini dibilang terlalu berlebihan, ini dibilang terlalu pengecut, ini dibilang akhirnya semuanya saling nyalahkan. Padahal kalau mau disinergikan jadi kekuatan, ya kan? Sinergikan jadi kekuatan. Tidak boleh saling menyalahkan. Seperti ada ulama-ulama yang fokus mengurus pondok pesantren, biarkan dia kelebihannya ngurus pesantren, dia tidak ada kelebihan berdakwah di luar, hargai. Ada ulama yang memang khusus dakwah, terbang sana terbang sini kemana-mana, ya kan, jam terbangnya Masya Allah, tapi tak punya pesantren, tak bisa ngurus pesantren. Hargai, saling menghargai. Ente bagi-bagi tugas. Ada yang dakwahnya agak keras, ada dakwahnya yang lembut, rahmat, kasih sayang. Tak apa-apa bagi tugas. Yang satu tukang numbuhkan padinya, yang satu tukang ngusir hamanya, ya kan begitu kan. Ada yang ngajak orang untuk ke majelis, ada yang tukang ngajak orang menjaga orang jangan sampai dia bermaksiat. Udah bagi-bagi tugas masing-masing, jangan merasa paling benar, kan begitu. Tarekat ini sama tarekat ini, ajaran ini sama ajaran ini, aliran ini sama aliran ini, ente jalankan masing-masing, ente punya keyakinan, dan jangan nyalahkan orang, dan jangan merasa pendapatnya atau ajarannya paling benar. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i untuk menjaga hatinya jangan sampai terkena penyakit riya. Lihat orang-orang dulu itu ngarang kitab saja, bukan kayak sekarang ngarang-ngarang copy paste saja, tulis di laptop, dicetak, dijual, dah dapat duit. Tidak begitu. Seperti Al-Imam Ibn Ruslan, pengarang kitab Zubat, ada di dalam kitab fikih itu ada namanya kitab Zubat. Zubat itu kitab fikih agak tinggi sedikit, dia pakai nazam, ada 1000 bait syair tentang fikih. Dulu kita hafalkan itu tuh 1000 bait itu. Itu pengarangnya itu habis mengarang, dia kebetulan ngarangnya di atas kapal perjalanan, ngarang kitab, ya kan. Habis ngarang, diambil tuh kitab, disimpan di atasnya batu, di bawahnya batu, diikat pakai tali. Misalkan ini kitabnya, di atas batu, di bawah batu, diikat pakai tali, kemudian dilemparkan di laut itu kitabnya. Kata murid-muridnya bilang, kenapa dilempar? Iya, in kana tasnifi khalisan liwajhillah fala yadurruhul ma. Kalau seandainya kitab aku ini aku karang betul-betul ikhlas karena Allah, tidak ada riaknya, tidak ada mengharapkan dunia atau riak karena manusia, maka kitab ini tidak akan mungkin disentuh sama air. Betul, dilemparnya ke dalam laut, kitabnya sedikit pun tidak disentuh sama air. Karena betul-betul berarti beliau ngarangnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi, itu bukan main-main, ya kan? Terjadi
kitabnya tidak tersentuh air sama sekali. Cobalah kitab-kitab sekarang, karangan-karangan kita sekarang, karena udah bercampur niatnya. Itu niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau pergi ke Tarim, ke Hadramaut, mudah-mudahan kita sampai insyaAllah bisa berziarah ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Ada satu pemakaman namanya pemakaman Zambal. Di situ dimakamkan jutaan para wali-wali Allah di situ. Ya. Di situ ada makam habaib. Memang di situ rata-rata habaib semua. Ada nama Habib, namanya Habib Musayyakh bin Abdullah ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada dari luar kota, dari negeri Yaman datang, kepengen apa namanya biasa itu, orang datang ke satu negeri pengen ngecek, nengok-nengok, apa namanya itu? Misalkan ada dari negara lain datang ke Indonesia, pengen lihat-lihat Indonesia, apa namanya itu? Mungkin penelitian lah, penelitian begitu, mau lihat ada apa Indonesia ni, kelebihannya apa, ya kan? Apa yang unik dari Indonesia ini. Dia datang ke Yaman nih, pengen mau tahu apa keistimewaannya nih negeri Yaman ini. Akhirnya dia datang ke Tarim. Jadi Yaman ini negerinya, Hadramautnya itu provinsinya, Tarim nih kabupaten gitu kecil. Di situ dimakamkan jutaan wali ya di situ. Akhirnya dia datanglah nih ke pemakaman ini, ya kan? Kemudian ada yang tukang bawanya itu, guide-nya itu bilang bahwa di sini ini ada pemakaman para wali-wali Allah. Kemudian punya karomah masing-masing luar biasa. Kemudian ada satu orang soleh bermimpi bahwa di salah satu kuburan yang ada di pemakaman itu, di dalam itu ada kursi emas, ya kan? Ada kursi emas. Akhirnya tak percaya. Kata yang orang dari yang luar negeri ini datang bilang, boleh kita buktikan kalau memang di dalam kuburan ini ada kursi emas. Akhirnya dibongkar kuburannya, betul. Itu jenazah duduk di atas kursi emas, di tangannya megang mushaf Al-Quran. Namanya Al-Habib Musayyakh bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu yang Habib itu ngomong kepada orang yang gali kuburan ini, usturni yasturkallah, tolong kau tutupi aku, mudah-mudahan Allah menutupi kamu. Artinya jangan kau sebarkan ke manusia nih bahwa kuburan aku yang kau lihat ni seperti ini, ada kursi emasnya, lagi megang mushaf. Artinya dalam keadaan sudah jadi jenazah pun dia tidak mau ada orang yang tahu kelebihannya. Jangan sampai ada yang tahu. Dan itu ada betul itu di Tarim itu, bukan sembarangan. Itu makam-makam para wali semua. Kalau sekarang sih di dalam kuburannya ada kursi emas, berarti orang Cina berarti, ya kan? Karena memang dia punya banyak masukkan harta-hartanya kan? Ya kan? Betul ke tu? Ya kan, cincin-cincin apa semua emas-emas dimasukkan semua dalam kuburannya, ya kan? Kalau bisa rumah masukkan dalam kuburan. Betul ke tu? Betul kan? Anda tak tahu juga. Ada orang Cina sini? Ada. Itu biasa dimasukkan dua harta-hartanya. Ini betul-betul ada ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya kan? Mungkin ada satu kelebihan Habib ini, ya kan? Karena di barzah memang bukan daru amal. Bukan daru amal, tidak ada amal lagi. Cuman kalau dia masih beramal masih bisa sebagaimana amalan dia dulu di dunia,
dia masih tetap, ya kan, seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad bertemu dia sedang sholat, ya kan, yang masih istiqomah dengan ibadahnya di dunia, dia masih lanjut lagi di dalam alam, di alam barzah, di kuburannya. Seperti orang yang meninggal di saat menuntut ilmu, maka ini kayak antum yang sering hadir majelis ta'lim menuntut ilmu ni, kalau antum meninggal nanti di alam kubur, Allah kirimkan malaikat yang akan mengajarkan ente ilmu sampai hari kiamat datang, ente sudah jadi orang alim dan ente dibangkitkan bersama para alim ulama. Ini hebatnya orang belajar ilmu, sampai di kuburan pun tidak selesai, karena di istiqomah hadir, Allah kirimkan malaikat yang akan mengajarkan di ilmu. Artinya masih ada ibadah, tapi tidak ada paksaan. Kalau di dunia dipaksa ibadah karena kita mukallaf. Di kuburan tidak ada paksaan, tapi orang masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Pegang mushaf, duduk di atas kursi yang terbuat dari emas, masih sempat dibilang usturni, tutupi aku, jangan kau sebarkan kepada orang lain. Cuman karena tukang gali kubur ini tak sabar, akhirnya diceritakan kepada penduduk Tarim semua, akhirnya semuanya tahu. Dan juga banyak orang-orang soleh di tempat itu bermimpi bahwa memang di dalam kuburnya itu ada kursi yang terbuat dari emas. Jadi kira-kira kalau gali kuburan orang ada kursi dari emas, yang diambil atau berani yang diambil? Hah? Berani tinggal ambil, Masya Allah. Mungkin ada yang seperti ini nih di zaman kita, di daerah kita. Wallahu alam, ya kan? Nah, itu bagaimana mereka kepengen menutupi daripada amalnya, bahkan sampai meninggal dunia pun mereka masih seperti itu. Maka dari itu perkara riya ini harus betul-betul menjadi perhatian kita. Jangan sampai amal ibadah kita sudah sampai ke langit ketujuh justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada perkara riya. Makanya kata ulama bilang, idza ra'al abdu yaqulu Allah taala unduru kaifa yastahzi'u bi. Kalau ada orang yang riya di dalam amalannya, maka Allah mengatakan unduru, lihatlah bagaimana dia mengolok-ngolok aku, kata Allah. Orang beramal tapi bukan karena Allah, maka Allah bilang, lihatlah wahai para malaikat, itu hamba sedang mengolok-ngolok aku, dia sedang menghinakan aku. Padahal dia tahu yang ngasih pahala aku, dia bisa beribadah karena aku, tapi dia niatkan untuk manusia, maka dia telah mengolok-olok aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga hati dari penyakit riya ini tidak semerta-merta langsung bisa seperti itu. Harus ada mujahadah, melawan daripada hawa nafsu ini, membersihkan hati kita, dan sering duduk sama orang-orang soleh, sama orang-orang yang ikhlas hatinya, yang tidak riya, maka kita akan bisa seperti mereka. Nah, wabil khusus ucapan-ucapan kita kadang seperti kayak yang kemarin Anda sampaikan, masalah apa? Masalah berpuasa. Ente juga kalau ada orang misalkan hari Senin atau hari Kamis dan ente tahu ini orang ni istiqomah memang biasa puasa Senin Kamis, jangan ente tanya dia depan-depan orang, ente bilang puasa ke? Ini orang ni bingung ni, ya kan? Bilang puasa, nanti ia kalau dia bisa jaga hatinya, kalau tidak bisa maka ente sebab dia riya akhirnya. Jangan tanya-tanya, la tas'al akhaka an siyamihi. Karena kalau dia bilang aku puasa, nafsunya senang. Pasti nafsunya senang. Karena orang tahu dia puasa. Jadi gimana? Jangan tanya,
Kalau dia bilang, kalau dia bohong dia puasa, tapi karena dia pengen jaga hatinya dia bilang enggak aku tak puasa, maka nafsunya akan sedih. Lebih baik jangan ditanya. Dua-duanya itu sama-sama riya. Nafsunya senang karena dia bilang aku puasa, itu riya. Kemudian dia berbohong bilang aku tak puasa, hatinya nafsunya sedih, itu juga riya. Ya kan? Gara-gara dia bilang aku tak puasa, nafsunya sedih karena orang tak tahu dia puasa, sedangkan dia puasa, itu riya juga. Dua-duanya riya. Jadi gimana solusinya? Jangan tanya-tanya orang kau puasa ke enggak, apa urusannya ente nanya orang. Mau dia puasa tak puasa kan tak ada untung bagi kita. Mendinglah nanya tu, nak ngajak buka puasa nyaman sikit ya kan? Nanya ya. Kemudian ente yang berpuasa untuk menjaga, tak kala ente diundang untuk makan dan ente berpuasa, jangan bilang aku puasa, tapi bilang aku ndak ada syahwat, aku lagi ndak nafsu makan. Bilang, kenapa ndak makan? Lagi tak nafsu, lagi tak nyaman makannya. Kalau lebih baik lagi jangan pergi. Kalau udah tahu puasa, kalau diundang jangan pergi. Tapi kalau ente batalkan lebih afdal. Kalau puasa sunnah masih bisa puasa lagi minggu depan, ya kan? Tapi kalau puasa Ramadan ya jelas-jelas kan. Tapi kalau puasa sunnah lebih baik. Kalau ada acara seperti acara pernikahan, itu kan pernikahan itu acara walimatun nikah, itu walimatul arus, itu hukumnya wajib itu. Kalau ente diundang wajib pergi, kecuali tak diundang. Kalau diundang wajib. Di antara undangan yang wajib itu acara pernikahan itu. Kalau diundang wajib pergi. Kalau pas kebetulan ente memang puasa, batalkan saja puasanya. Puasa minggu depan tidak masalah. Ya kan, daripada di sana ente tak makan, akhirnya nanti susah untuk menjelaskannya kepada orang. Nah, jadi riya ini pun bukan hanya di masa hidup, di saat mati pun masih bisa riya orang. Pernah ditanya kepada ulama, gimana orang riya setelah matinya? Ya, karena dia sebelum mati dia kepengen jenazahnya dibawa sama orang yang banyak, sama orang yang ramai, itu riya juga. Kata ulama, yuhibbu ayyaksuran nasu ala janazatih, dia kepengen jenazahnya nanti dibawa sama orang ramai. Bagus memang, tapi dia kepengen, oh aku pengen nih mati nih, orang satu kampung Pontianak nih semuanya datang bawa jenazahku. Itu termasuk riya setelah mati. Itu riya juga, ya kan? Yang gerakkan hati orang tuh Allah, bukan kita yang kepengen supaya orang ramai, supaya orang ini. Itu juga dianggap riya sama para alim ulama. Mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit riya ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimanalah sebenarnya cara kita untuk memanajemen hati gitu kan, emosional kita. Karena memang sekarang itu zamannya susah. Zaman akhir zaman dunia kok kiamat. Sendiri itu mungkin karena saya sudah sendiri itu 3 juta orang Islam, 3 juta Islam dulu. Di saat 1 juta nak buat kampung. Saya pernah bertugas di kampung dulu. Orang Muslim itu sampai setelah yang kita kamar dulu. Terus saya tahu lah Ustaz, kebudayaan bagaimana orang bangun gereja, bangun masjid, bangun anak bangun. Lagi masjid itu mana cuma 2 masjid itu masjid. Pesantren sama dekat airport. Kita apa gitu kan? Kita menenangkan hati kita loh Ustaz, macam mana ni? Jadi